Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lose. Selamat pagi Lause. Apa kabar? Oh, luar biasa. Amin. Adik-adik, sebelum kebaktian kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bertemu di dalam kebaktian online. Tuhan pimpin setiap kami agar kami dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal hingga akhir dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lalu Ya, kita mau masuk gerbang nih. gimana caranya? Ini ya gerbangnya gerbang Tuhan. Wow. Rumah Tuhan. Kita nyanyi ya adik-adik ya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Aduh, ini gerbangnya masuk dengan hati bersyukur. Masuk gerbang Tuhan, rumah Tuhan harus bersyukur ya Losi. Iya, apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Dan juga harus serius nih. Betul. Kebaktiannya Jangan nonton gimana aja. sih Lose? Ya, kita seperti biasa, seperti di gereja. Kita duduk dengan rapi, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tapi suka ada gangguan Lose. Kira-kira apa ya gangguan anak-anak ya? Waktu ini ya lihat itu buka channel, wah inget ke games tuh. Kalau enggak di kayaknya. HP-nya pengen suka dirobah-robah tuh. Waduh, iya ya. Boleh enggak sih Lose? Gak boleh, kita harus betul. serius, lebih konsen menghormati Tuhan. Betul. Kita harus berani tampil beda. Waktu iblis menggoda, ya, waktu kita mau kebaktian, jangan lupa apa? Berdoa, serius mengikuti Betul. kebaktian. Betul, itu betul sekali loh. Berani tampil beda hari ini, kita tampil beda juga nih Iya Lose. ya, kita pakai Masker. ya. Supaya apa Lose? Supaya kita sehat loh dan kita Iya, mengikuti betul, protokol kesehatan. Betul. Ini Iya. tampil bedanya beda nih kalau anak Tuhan. Bukan saja pakai masker tapi dengan sikapnya. Oke, Betul. kita nyanyi ya. Kalau iblis menggoda kalian, kamu harus gimana nih? Oke ya, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. Yes, sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis
iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Asik. Adik-adik, tampil beda tidak sama dengan orang lain, itu bukan aneh. Tapi tampil beda seperti firman Tuhan yang katakan ya. Adik-adik, hari ini kita mau nyanyi satu lagu nih. Lagu apa ya Lose ya? Kalau firman Tuhan ada di mana Lose? Ada di hati dong. Di hati. Kalau bacanya di mana? Bacanya Ada di mana? Ditulis di mana ya? Oh iya. Di mana ya? Di mana ya adik-adik? Di mana? Di dalam Alkitab. Betul. Mari kita buka Alkitab. Baca, buka, dengarkan ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab. Lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Adik-adik, terus ingatkan lagi ya. Dan ucapkan terima kasih juga loh, mumpung inget nih, yang sudah mengirimkan Celengan. nah persembahan-persembahan. Iya. Sudah sekolah minggu terima, gereja terima. Iya. Adik-adik yang belum mengirimkan, ayo ditunggu ya. Oke, sekarang kita mau persembahan. Masukkan dalam celengan yang baru kalau sudah ya. Tapi kalau yang belum, Simpan aja dulu Lose di dalam amplop boleh. boleh. Transfer juga bisa Boleh, ya. bisa Lose. Oke. Ada rekeningnya di layar Nah kakak. ya, adik-adik sebelum dengarkan firman Tuhan, adik-adik kita mau berdoa, bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Sesudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga tetap berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Adik-adik mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Juga Tuhan memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan senantiasa menolong mereka. Kami juga bersyukur Tuhan mencukupkan kami di dalam segala kebutuhan kami dari hari ke hari. Saat ini kami memberi sedikit persembahan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan.
Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tenangkan hati kami ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami boleh menjadi murid yang setia, murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk Lause yang akan bercerita, biarlah Tuhan juga yang akan memakai Lause untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dan kami pun boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik KIM Tong Kids. Hari ini Lause mau mengajak kalian mengingat-ingat di masa lalu pada saat kalian masih belajar di sekolah. Pada saat waktu ulangan, ibu bapak guru selalu mengawasi kalian. Semua buku harus dimasukkan ke dalam tas. Supaya apa? Supaya kalian tidak menyontek, mengerjakannya dengan jujur. Terus, gimana dengan keadaannya sekarang? Kalian masih bisa jujur atau tidak? Di zaman sekarang itu banyak cobaan yang harus kalian hadapi. Misalnya gini nih adik-adik. Kalian dikasih soal PPKN. Di dalam soal PPKN itu ditanyakan isi sila 4. Kan bunyinya panjang tuh. Mana yang akan kalian lakukan? Kalian nyontek atau tanya mami? Atau kalian tetap jujur? Seingat aja kalian mengerjakan soalnya. Kalau tanya mami mungkin bisa dapat 100, tapi kan itu nggak jujur. Tapi kalau jujur, masa nggak dapat 100? Nah adik-adik, itu adalah cobaan untuk kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Ya kalian lakukan yang benar. Misalkan juga di hari Minggu, kalian harus ke gereja, harus ibadah online. Tapi juga diajak olahraga. Sehat dong olahraga, tapi itu adalah cobaan. Mana yang harus kalian lakukan? Semuanya ada di tangan kalian dan kalian harus melakukan yang benar. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal pencobaan, Yesus juga pernah mengalami pencobaan. Tapi Yesus menang loh. Gimana caranya? Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow,
satu kisah yang sangat menakjubkan. Adik-adik, kalian tahu nggak ada satu kunci keberhasilan Yesus untuk mengalahkan iblis? Apa? Ya, dengan firman Tuhan. Di pencobaan yang pertama, iblis tahu Yesus itu lapar. Jadi, iblis menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus mengalahkan iblis dengan firman yang tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 3. Coba kalian buka, kita sama-sama baca. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kalau suatu hari iblis menggoda kita, misalkan tadi menyontek untuk dapat 100, atau tidak ibadah untuk dapat yang untuk olahraga supaya sehat, jangan sekali-kali kamu tergoda untuk melakukannya. Makanya kita harus baca firman setiap hari. Yang kedua, di pencobaan yang kedua, selanjutnya kan Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis ya, untuk mendapatkan seluruh dunia. Nah, Yesus mengalahkan iblis itu dengan melawannya dengan firman lagi. Diambil di mana saat ini? Tadi pada saat Tuhan Yesus mengalahkan iblis diambil dari Ulangan 6 ayat 13. Buka lagi Alkitab kalian. Kita sama-sama baca. Bahwa engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, adik-adik, makanya saya tekankan di sini, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus membaca firman, supaya pada saat godaan datang, kalian bisa mengalahkan godaan itu. Karena godaan hanya bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus disuruh menjatuhkan diri untuk membuktikan bahwa Allah itu akan menolong. Yesus menggunakan firman juga untuk mengalahkan iblis. Tertulis di mana? Kita buka Ulangan 6 ayat 16. Bunyinya apa? Udah dibuka? Bunyinya adalah, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Nih adik-adik, ayat ini tuh mengingatkan kita di masa pandemi ini, kita kan diwajibkan melakukan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan sekali-kali kita melanggarnya. Misalnya, tidak memakai masker saat keluar. Dengan alasan, kan Tuhan ada, Tuhan kan nolong kita, Tuhan kan melindungi kita. Tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena itu sama saja mencobai Tuhan. Oke, makanya kita harus baca firman. Nah, sekarang Lausa punya satu pertanyaan penutup untuk kalian. Tapi sebelumnya Lausa mau kasih ayat hafalan minggu ini. Oke, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Diambil dari Yakobus 4 ayat 7. Lausa ulang, ayat hafalan minggu ini Yakobus 4 ayat 7. Udah dibuka Alkitabnya? Kita baca sama-sama. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Oke adik-adik, sekarang Lause mau kasih satu pertanyaan penutup ya. Saat kalian menghadapi cobaan atau godaan, dengan apa kalian bisa mengalahkan godaan itu? Dengan kekuatan sendiri atau dengan firman Tuhan? Yang mana yang akan kalian pilih? Samakah dengan Lause? Dengan firman Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, sampai di sini sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu rajin membaca Alkitab dan berserah kepadamu. Kami ingin menjadi anak-Mu Tuhan yang selalu taat dan selalu berserah kepadamu. Tuhan, kami juga berterima kasih karena kami sampai saat ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah setiap hal yang kami lakukan Tuhan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, cerita hari ini selesai dan selalu ingat, kita butuh Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari adik-adik, kita dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Adik-adik, kebaktian sudah selesai. Kita akan menutup dengan sebuah lagu. Gak kerasa ya Lause ya, waktu tuh begitu berjalan dengan Masih cepatnya mau ya. Padahal mah kita udah masih kangen gitu ya. Masih kangen ya. Ketemu sama Tapi gak anak-anak apa-apa ya. Kita mau nyanyikan mengabarkan Injil. Yang tadi didengar harus diberitakan. Betul Lause. Kita nyanyi ya, judulnya Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku
dosa dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabar dan kasih Yesus dan keselamatannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. The Lord lift his countenance upon